Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Tidak menambah atau mengurangi. Pengelompokan manusia berdasarkan kriteria tertentu biasanya terjadi dalam kehidupan sosial. Klasifikasi bisa terjadi mulai dari dunia kecantikan sampai kekayaan. Yang tercantik adalah yang memiliki kriteria berkulit putih, berhidung mancung, berambut lurus, berbadan langsing, dan seterusnya. Maka yang belum memenuhi kriteria itu berlomba-lomba untuk mencari jasa pelurusan rambut, mencari produk pemutihan kulit, berdiet supaya langsing, dan seterusnya. Lalu yang paling pintar adalah siswa yang memiliki kategori cum laude atau dengan pujian. Karena itu yang dianggap sekolah bergengsi adalah jika memiliki anak-anak yang pintar, sehingga dapat berprestasi dan mendapatkan trofi yang bisa dipajang di almari ruang tamu sekolah. Akibatnya, banyak anak merasa minder karena tidak berkesempatan sekolah di sekolah dengan keadaan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, tetapi di mata Tuhan semua itu fana. Apapun yang dikejar dan dicari manusia tidak menambah dan mengurangi martabat manusia sebagai anak-anak Allah yang sama-sama dicintai Tuhan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan kepada kita hari ini. Sabda Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana menilai diri kita sendiri. Kebahagiaan tidak didapat dari semua itu. Semua yang dicari manusia tidak dapat dianggap suatu kebodohan belaka. Orang tentu harus merawat diri. Orang harus bekerja. Orang harus berprestasi agar dapat hidup layak. Tetapi hidup di dunia ini sendiri sifatnya sementara. Tidak ada yang dapat dipertahankan manusia sampai kepada kematian. Kecantikan misalnya akan dimakan usia. Segala sesuatu ada masanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Meskipun Yesus menyebut perjamuan duniawi, tetapi sesungguhnya adalah gambaran tentang perjamuan surgawi. Adalah kebahagiaan Allah jika semua orang hidup sebagai anak-anak Allah. Cinta kepada manusia penuh tanpa ada perbedaan dan klasifikasi. Tak seorang pun manusia dapat membalas kebaikan Tuhan. Bahkan pujian manusia tidak akan menambah kemuliaan Allah. Di surga, Allah adalah kemuliaan bagi manusia. Karena itu tidak ada faedahnya bagi manusia jika manusia mencari kehormatan di luar Allah. Jika orang tahu bahwa Allah adalah mahkota kemuliaannya, maka semua yang bukan Allah dipakai sejauh tidak menghalanginya untuk mendapatkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, yang meninggikan diri adalah
orang-orang yang menempatkan diri lebih dari orang lain dan memperlakukan orang lain atas dasar status dan kedudukan. Hal ini berlawanan dengan sifat dan hakikat Allah. Jika orang hidup di luar sifat dan hakikat Allah, maka dia sendirilah yang mengeluarkan diri dari kemuliaan Allah yang memang diperuntukkan bagi semua anak Allah. Jadi direndahkan bagi orang yang meninggikan diri bukanlah Allah, tetapi kehendak dan kemauan manusia itu sendiri. Lebih tegasnya dapat dikatakan, siapa yang meninggikan diri, dia sendirilah yang merendahkan diri. Dia merendahkan diri karena menambahkan pada dirinya sesuatu yang bukan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana kita hidup dalam kerendahan di mata Tuhan? Kerendahan di mata Tuhan pertama-tama ditunjukkan saat kita berada dalam perjamuan. Perjamuan adalah pesta. Perjamuan adalah sikap hidup yang penuh dengan sukacita tanpa klasifikasi atau kategori paling pintar, paling kaya, paling hebat, paling berkuasa, dan sebagainya. Kita berusaha untuk tetap bersukacita meskipun tidak kaya, tidak pintar, tidak memiliki kedudukan atau status apapun dalam masyarakat sosial. Jika kita diberi jabatan, diberi kemampuan lebih, kekayaan dan lain sebagainya, hendaknya sukacita kita tetap menjadi milik kita sendiri. Kita tetaplah kita tanpa ada atribut. Jika kita tidak dipuji karena tidak pintar, bukan berarti kita bodoh. Jika tidak dianggap kaya, bukan berarti kita miskin. Jika kita tidak dipuji cantik, bukan berarti kita jelek. Semoga sabda Tuhan meneguhkan iman kita.